teman-teman, senang banget bisa menyapa kalian lagi lewat video ya teman-teman ya. Semoga teman-teman lagi dalam kondisi bahagia, lancar semua ya teman-teman ya. Yang lagi kurang bahagia dan kurang lancar, tetap semangat, tetap berdoa dan berusaha sambil kita yakini kalau segala sesuatu akan ada titik terangnya nantinya teman-teman. Buat yang lagi bahagia dan lagi lancar semuanya, tetap bersyukur, dan kali ini kita mau nambah kebahagiaan lagi nih buat teman-teman semua ya lewat action figure lagi. Ini udah lihat ya teman-teman ya, ada kardusnya warna coklat dan ada kodenya, tulisannya CE04 teman-teman. Nah, isinya apa sebenarnya? Kebetulan isinya Transformers lagi teman-teman, karena saya lagi keracunan mainan Transformer. Keren-keren sebenarnya teman-teman ya. Third party-nya itu nggak kalah sama yang license-nya sebenarnya. Nah, ini salah satunya. Jadi CE04 ini isinya adalah Bumblebee teman-teman. Bumblebee dari filmnya Transformers yang Dark of the Moon, yang ketiga ya kalau nggak salah ya, Dark of the Moon itu ya. Nah, udah kebayang kan keren ya kayak gimana? Nah, ini materialnya sendiri diecast dan juga plastik teman-teman. Jadi kombinasi, ada diecast-nya, ada plastiknya. Kebayang ya bakal keren kayak gimana? Wow, udah nggak sabar ya teman-teman. Ayo kita lihat aja dalamnya. Nah, sebetulnya kalau untuk unboxingnya sudah ada di video saya yang lalu. Jadi teman-teman kalau mau lihat video unboxingnya bisa cek video saya yang sebelumnya ya teman-teman ya. Ini kita akan bahas packagingnya secara singkat aja supaya nggak habis waktu. Habis itu kita langsung bahas tentang action figure-nya sendiri, si Bumblebee-nya ya teman-teman ya. Oke, langsung aja. Jadi kita di sini dikasih dua packaging teman-teman, dua box atau dua kardus. Yang paling depannya ini, paling luarnya, lapisan paling luarnya ini adalah kardus warna coklat seperti ini ya teman-teman ya. Seperti kardus biasa lah, kardus karton ya, kardus karton warna coklat, tulisannya CE04 gitu aja. Dalamnya ada ininya teman-teman. Oh, kebalikan nih. Nah, seperti ini teman-teman. Ada tulisan King Bee Knight ya teman-teman ya, tulisan hologram gitu, cukup keren sih kalau menurut saya ya. Kita langsung lihat aja dalamnya ya teman-teman ya. Oke, nah ini dia, ini boxnya teman-teman, King Bee Knight Deformation Model tulisannya ya di atasnya. Terus ada gambar si Bumblebee-nya lagi pose teman-teman, dan apa ya, ada efek-efek hologram gitu ya. Jadi keren banget sih kalau saya lihat ya teman-teman ya. Nah, terus di bawahnya sini ada 16 plus ya. Jadi bukan buat anak-anak sebetulnya. Ini diperuntukkan untuk usia 16 tahun ke atas. Jadi remaja dan dewasa lah ya teman-teman. Nah, terus ini Alloy Edition boutique model. Jadi dia itu yang tadi ya saya cerita ya, ada material diecast-nya, juga ada material plastiknya, kombinasi juga gitu ya teman-teman ya. Terus ya ini CE04, ada serinya Deformation Model. Perlu diingat juga Bumblebee ini seri CE04 dari Cyber Era ini dia tidak bisa ditransform. Jadi buat teman-teman yang suka transform ya mungkin akan agak kecewa gitu ya. Tapi saya pribadi, karena balik lagi saya tidak jago dalam urusan transform, so buat saya it's okay banget sih gitu, nggak kenapa-kenapa gitu. Malah secara detail akan lebih bagus dan secara proporsi akan lebih bagus karena dia lebih gampang mengikuti apa ya filmnya gitu ya. Tidak perlu mikirin apa namanya sendi-sendi lipatan-lipatan untuk transformnya gitu ya teman-teman. Dan ini memang dia tuh ngambil moldingnya katanya dari 30 yang DLX ya. Jadi rangka dalamnya itu rangkanya dia ngambil moldingnya 30 yang DLX, cuma dimodif armor luarnya aja. Nah, jadi kurang lebih seperti itu sih. Mudah-mudahan juga kualitasnya nggak kalah ya sama 30 DLX ya teman-teman ya. Dengan harga yang tentunya lebih oke ini ya, di bawahnya 30 jauh gitu ya teman-teman. Nah, di belakangnya, bagian belakangnya ini ada si Bumblebee-nya, gambar-gambarnya ya, lagi dipose-posekan. Dan memang ini kalau lihat di video previewnya teman-teman sebelum action figure ini rilis atau dikirim gitu ya, dia tuh termasuk apa ya, artikulasinya itu banyak artikulasi sehingga kita bisa apa ya, memposekan dia sedemikian rupa yang keren-keren, yang aneh-aneh bisa juga gitu ya. Kita lihat aja nanti ya teman-teman ya seperti apa.
Kurang lebih seperti ini ya teman-teman untuk packagingnya, atas bawah kurang lebih seperti ini, bawahnya juga banyak tulisan-tulisan apa nih ya tulisan-tulisan lah ya. Ini teman-teman kurang lebih Bumblebee-nya. Wow, keren sekali ya teman-teman ya. Buat video unboxing lengkapnya bisa cek di video saya yang sebelumnya ya teman-teman ya. Ini kita sudah lihat nih Bumblebee-nya nih teman-teman. Wow, gimana kalau menurut teman-teman? Wow, kalau saya sih sudah lihat sekilas, memang apa ya, keren banget sih kalau menurut saya. Mungkin movie accurate juga cukup oke nih secara, kalau lihat detail-detailnya secara apa namanya movie accurate-nya, menurut saya sih cukup movie accurate ya. Gimana kalau buat teman-teman? Movie accurate kah? Ini dia teman-teman, jadi kita lebih up close and personal lagi dengan si Bumblebee King Bee Knight CE04 ya teman-teman ya. Nah, untuk tingginya sendiri ini seperti biasa saya ada penggaris kurang lebih 30 cm ya teman-teman ya, ukurannya ya penggarisnya, kita lihat aja. Nah, untuk tingginya sendiri kurang lebih 20-an sentimeter ya, 20 sampai kepalanya sih 22 atau 23 cm teman-teman kira-kira. Tapi kalau untuk ini kan apa ya, di belakangnya ini pintu-pintuannya ini bisa diangkat-angkat, bisa dinaik turunin, ada artikulasinya. Kalau ditinggiin ini kira-kira dia jadi tingginya itu sekitar ya 25 lah ya, 25 cm ya, mungkin bisa 26 juga kalau dinaik-naikin. Untuk yang lebih tinggi teman-teman ya, diputar-putar gitu ya. Tapi basically dia nggak sampai 30 cm, tingginya kurang lebih 25 cm, atau kalau dari kaki sampai kepala itu 22 cm lah, atau 23 cm kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi skalanya memang mirip sama skalanya DLX 30 ya teman-teman ya. Lalu kita lihat di sini, ini ada kombinasi yang saya cerita tadi, material diecast sama material plastik ya teman-teman ya. Material diecastnya ini ada yang saya temukan sejauh ini ada di kaki ya teman-teman, ada di kaki dan ada di sini teman-teman, bagian bahunya teman-teman ya, di bagian bahunya, di bagian kakinya, terus ada lagi di bagian tangannya teman-teman, di sini di tangan sini ya teman-teman, ada material diecast lagi ya. Lalu yang saya tahu lagi di sini teman-teman, ini karena tangannya ini bisa dicopot ya, nah tinggal dicopot aja. Nah ininya diecast juga teman-teman, dalamnya ini, dalam tangannya ini, tangan kanannya ini ada material diecastnya juga, dan dia di rangka tangannya ini juga diecast juga teman-teman. Ini besi ya, jadi ya lebih tahan lah, lebih tahan. Sama sebenarnya di sendi-sendi kakinya sini ada material diecast juga teman-teman, join kakinya, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Nah di join kakinya sini ada material diecast juga, kombinasi diecast sama plastik ya teman-teman ya, kurang lebih seperti itu sih. Nah untuk bagian-bagian lainnya mungkin di rangka-rangka dalamnya ada material diecast lagi yang kita nggak kelihatan ya teman-teman ya. Tapi basically menjadikan action figure ini lumayan berbobot ya teman-teman ya, lumayan ada bobotnya. Jadi nggak seperti ZD Toys Iron Man karena dia bahannya terbuat dari plastik ya, tapi di painting sedemikian rupa dengan hebatnya ZD Toys, akhirnya menjadikan figur yang plastik itu kelihatan seperti diecast teman-teman sekilas. Tapi kalau ini memang dia kombinasi, meskipun di sini tanpa apa ya, kalau menurut saya sih ini paint jobnya juga termasuk bagus ya teman-teman ya, keren. Dan saya nggak terlalu banyak menemukan adanya mispainting teman-teman ya, cuma ada satu kalau buat saya nih di bagian sini teman-teman, di bagian pintu yang sebelah bahu kirinya teman-teman ya. Di sini ada sedikit mispainting, mungkin apakah kelihatan di kameranya teman-teman.
bisa dilihat nggak ya, ada sedikit mispainting. Nah ini bawaan pabrik sih harusnya ya. Ya sudahlah, agak minor tapi ya sudahlah, kita terima saja. Mudah-mudahan nanti di tempat teman-teman yang lain tidak terjadi juga ya teman-teman ya. Tapi di luar itu saya lihat paint jobnya sih oke, teman-teman ya, nggak ada yang miss, semuanya on point. Dan saya suka bagian sininya teman-teman, kayak ada karbon mobil gitu ya, keren sih. Justru kayaknya saya mulai keracunan karena dia pakai tekstur begini. Jadi saya lihat, wow, Bumblebee yang ini keren juga ya paint jobnya gitu loh, dikasih detail-detail seperti ini, kayak ada karbon mobil gitulah. Jadi nggak hanya kuning dan hitam aja atau kuning hitam abu-abu aja, tapi ada juga tekstur-tekstur kayak karbon mobil ya, bikin dia makin kelihatan keren. Dan tidak hanya di depan aja teman-teman, sebenarnya tekstur-tekstur itu dia ada juga di belakangnya sini teman-teman ya, di sayap belakangnya sini ya. Ini wow, ini juga keren sih, cukup gede nih tekstur karbonnya di bagian sayapnya sini, menjadikan dia apa ya, lumayan keren lah, beda aja jadinya, nggak hanya warna kuning hitam dan abu-abu aja teman-teman ya. Di sini juga untuk material pintu-pintunya plastik tapi menyerupai dalam pintunya mobil, jadi ya keren juga sih untuk saya detailnya. Di sini materialnya dia pakai kayak plastik transparan ya, plastik mika transparan ya, keren. Balik lagi, jadi banyak dia pakai material yang beragam gitu ya. Untuk rodanya sendiri dia pakai ban karet beneran teman-teman, jadi ini karet asli ya, karet beneran ya teman-teman ya, bukan plastik yang dibikin kayak karet, tapi ini karet beneran, which is menurut saya juga keren sih. Tapi saya agak khawatir juga kalau bahan karet itu lama-lama getas nggak ya kalau kepanasan gitu ya, kena cuaca. Nah itu apakah lama-lama getas nggak ya? Nah itu biar waktu yang menjawab deh teman-teman. Tapi untuk sementara karena figurnya baru datang, figurnya masih gres ya, masih fresh gitu ya, kita nikmati dulu aja ya teman-teman ya. Anyway, kita action figure itu ada untuk kita nikmati ya, tidak perlu terlalu banyak dirisaukan lah ya. Oke, sekarang kita ke artikulasi aja ya teman-teman ya. Artikulasinya sendiri memang kalau di previewnya itu cukup banyak teman-teman ya artikulasinya, dan banyak gimmick-gimmicknya juga. Salah satunya ini teman-teman, sampai sininya aja bisa digerakin. Di bagian sininya aja dia bisa digerakin teman-teman ya. Ini ada semacam apa, joinnya teman-teman ya, bisa dinaik turunin, bisa di agak ke depan ke belakangin bahkan, terus seperti itu ya. Kanan kirinya dua-duanya berlaku sama teman-teman, bisa digerakin juga ya, ada gimmicknya, jadi mantap. Di sini juga ini gimmick juga teman-teman, bisa digerak-gerakin juga di sini. Sininya juga di samping belakangnya sini bisa digerak, mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah di sini ya teman-teman. Nah, cuma yang teman-teman harus waspada. Nah ini entah apa terjadi hanya di punya saya atau di punya teman-teman juga. Di sini bagian belakang ini tuh hanya sekedar nempel aja tanpa ada cekleknya teman-teman. Jadi gampang sekali copot tuh, lihat ya teman-teman ya, gampang sekali copot ini ya. Teman-teman bisa lihat ya, ini di sisi yang sebelah sini aja teman-teman. Kalau di sisi yang sebelah kanannya, sebelah bahu kanannya, ini nggak gampang copot. Jadi hanya satu sisi aja yang mudah copot ya. Kalau nggak betah sih akan saya lem biar dia nggak kemana-mana ya teman-teman ya. Saya nggak tahu apakah hanya terjadi di unit saya atau di semua unit, tapi ya buat teman-teman yang mengalami hal yang sama perlu hati-hati karena ini mudah sekali copot dan kecil. Jadi kalau sampai hilang agak repot teman-teman. Jadi make sure dilihatin bagian sininya ya teman-teman ya, pinggir-pinggir dekat ininya nih, bahu belakangnya sini. Kalau hilang ya memang nggak terlalu kelihatan sih, tapi nggak enak aja ya karena sebelahnya ada, sebelahnya nggak ada gitu. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu. Lalu kita ke artikulasi ya teman-teman ya. Balik lagi ke artikulasi, kita mulai dari kepalanya teman-teman. Nah kepalanya di sini dia pakai ball joint, jadi bisa
naik turun kanan kiri bebas. Oh, ini bisa dicopot ya teman-teman ya, bisa dicopot untuk kita ganti baterainya teman-teman, karena dia ada lampunya ya, ada lampu LED-nya. Nanti kita lihat cara mengaktifkannya teman-teman. Lalu di sini di kepalanya ini ada tanduknya dua. Tanduknya ini juga bisa diartikulate ya teman-teman ya, bisa digerakin, bisa dilipat ke belakang jadi kelihatan bulat aja, botak bulat botak aja, atau teman-teman mau dinaikin tanduknya. Jadi ya lebih keren sih kalau menurut saya saat tanduknya dia kita naikin gitu ya, jadi lebih gahar aja, lebih garang gitu ya si bumblebee-nya. Oke, itu untuk kepalanya teman-teman. Lalu sekarang untuk tangannya ya teman-teman ya. Tangannya ini dia bisa naik turun, atas ke bawah, cukup fleksibel. Lalu di sini sebenarnya ada sendi diputar ya teman-teman di bicepnya sini, jadi bisa diputar ke kanan dan kiri teman-teman ya. Sini bisa diputar. Terus di bagian ininya, shoulder padnya teman-teman, shoulder padnya bisa dinaik turunin, bisa dinaik turunin di sini. Lalu di sininya juga nih, di sininya bisa dinaik turunin teman-teman, untuk mengakomodir yang tangannya ini. Tangannya bisa dinaikin. Jadi kalau untuk dinaikin ya ini dinaikin dulu ininya ya, supaya nggak mentok teman-teman, baru kita angkat tangannya gitu ya, kurang lebih seperti itu. Lalu untuk tangan bawahnya sini, untuk tangan bagian bawah dia juga bisa diputar hampir nggak bisa 360 ya, segini aja mutarnya, bisa diputar. Lalu untuk jarinya ada artikulasi ya teman-teman ya, masing-masing jari bisa diartikulasi, ada 4 jari dari tiap tangannya. Kebetulan kita dapat 2 tangan sebenarnya, tangan seperti ini, tangan robot, dan 1 Canon teman-teman. Jadi bisa ganti bebas Canonnya mau di kanan atau di kiri ya teman-teman ya, tergantung preferensi. Lalu untuk ininya, untuk pergelangan tangan dia bisa muter seperti ini ya teman-teman ya. Harusnya sih bisa 360, cuma kayaknya terhalang jadi agak susah ya. Cukup bebas sebenarnya, dan ya karena itu ball joint jadi ya gampang sih untuk diputar-putar ya teman-teman ya. Dan di sini juga sama, ada rangka diecast juga. Ini tangannya bisa dicopot juga ya teman-teman ya. Jadi kalau mau diganti Canonnya ditukar ke tangan yang satunya juga bisa. Ini dalamnya juga diecast ya teman-teman ya, tuh bisa lihat ya, lapisan dalamnya diecast juga. Dan untuk masangnya juga nggak sulit, kita tinggal tahan di sini lalu kita putar-putar aja, sampai dia mentok ya teman-teman ya. Ya sudah terpasang kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, lalu artikulasi berikutnya, di sini di bahunya sini, bahu kuning-kuning ini dia cukup banyak ya artikulasi, jadi bisa digeser ke depan kayak butterfly joint gitulah ya, tuh bisa digeser ke depan belakang, atas bawah. Jadi ya cukup oke sih. Di bagian sininya dia mendukung pergerakan tangan yang cukup banyak jadinya ya, si bumblebee-nya ya teman-teman ya. Oke, lalu ke depan sini, yang sini ada gimmick ya tadi ya, ada gimmick sedikit. Terus nah di torsonya ini dia nggak bisa diputerin teman-teman, jadi as it is aja. Ada artikulasi lagi di pinggang sini teman-teman, pinggangnya bisa diputar-putar. Jadi kita contohkan dulu ya, seperti ini kurang lebih, bisa diputar ke kanan, bisa diputar ke kiri ya teman-teman ya, bisa diputar-putar untuk pinggangnya. Oke, lalu untuk ini ada gimmicknya lagi di bagian kaki-kakinya sini. Dia bisa diputar-putar ya teman-teman ya, tergantung kalau mau diangkat atau dikebelakangin gitu ya kakinya ya. Nah di bagian sini juga ada artikulasi juga nih, gimmick juga buat diputar-putar. Sebenarnya nggak gimmick ya, karena memang kalau di kedepanin atau kebelakangin ya ini memang harus kita putar sedikit supaya nggak mentok ke atasnya ya teman-teman. Jadi kalau mau kita ke
kedepanin. Nah ini biar agak apa sih, kita miringin dulu supaya nggak mentok ke atasnya teman-teman, supaya bisa kita kedepanin ya. Kakinya sendiri lumayan oke nih ya artikulasinya teman-teman. Jadi buat di pergelangan kakinya atau di pahanya teman-teman, di pahanya ini bisa ke depan dan ke belakang dengan cukup banyak, tapi ya kita harus make sure putar ininya dulu supaya nggak copot ya teman-teman ya, mentok sama bagian belakang atau depannya tuh. Untuk ke belakangnya dan ke depannya lumayan banyak, jadi memang artikulasinya nggak bohong sih gitu. Artikulasinya lumayan oke lah ya teman-teman. Lalu untuk di pahanya juga dia ada sendi putar ya teman-teman ya, bisa diputar-putar pahanya seperti ini. Dan untuk ininya yang keren dia ada efek kayak hidroliknya teman-teman. Jadi kalau kita tarik dia, nah dia turun ya di sininya ya teman-teman ya, turun. Tapi ini cukup banyak nih, bisa sampai kayak gini teman-teman, bisa lihat ya. Oke, sekarang kita lurusin ya teman-teman ya, kita perhatiin lututnya ya. Tuh, lututnya bisa ya ngangkat sendiri, keren ya jadinya ya. Saat dilurusin seperti ini, saat kita tarik, nah dia ikut main teman-teman di lututnya. Jadi kayak ada efek-efek hidroliknya gitu. Ya mantap ya, dan ini seret teman-teman, jadi di kakinya itu seret. Meskipun di bawahnya ini diecast agak berat, tapi dia di sininya kuat nahannya. Jadi agak apa, masih agak seret, entah karena ini baru atau gimana ya. Tuh dia nggak letoy, nggak jatuh teman-teman. Jadi kalau mau si Bumblebee pose nendang ya teman-teman ya, bisa juga. Kita angkat segini, kita mainin dulu, kita angkat lagi ya. Dia bisa pose nendang si Bumblebee-nya ya, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Lalu artikulasi yang ke bawah lagi, ini kakinya bisa ankle-nya dimain-mainin, pivotnya ya teman-teman ya, seperti ini. Terus untuk ininya, untuk bagian depannya, kaki depannya bisa diangkat teman-teman, jadi seperti ini tuh ya, bisa diangkat ya teman-teman ya, bisa diturunin lagi ya, kurang lebih seperti itu. Kaki belakangnya juga, jari-jari belakang ini bisa dinaik turunin juga teman-teman. Sama halnya dengan kaki satunya ya, jadi berlaku sama lah ya, kurang lebih seperti itu. Oke, untuk selanjutnya, nah ini di bagian sini kalau kita naik turunin torsonya, nah kurang lebih seperti ini tampilannya teman-teman, tampilan di belakangnya tuh ya, kurang lebih seperti ini. Lalu ada apa lagi ya teman-teman ya, ya gimmick-gimmick ya, seperti yang saya cerita tadi. Di sini bisa digoyang-goyang, bisa digerakin ke depan ke belakang, bisa digerakin semua teman-teman. Buat ininya ya, buat apa namanya nih, bagian sayap-sayap di belakangnya ya, pintu mobilnya ini bisa bisa dinaik turunin, bisa ke depan ke belakang ya teman-teman ya. Dan rodanya ini juga sama, bisa diputar-putar teman-teman, bisa diputar-putar ya. Jadi ya kalau suka untuk main-mainin sih, sebenarnya figur ini cukup banyak yang bisa kita explore ya teman-teman ya. Hal keren berikutnya adalah, nah ini dia dilengkapi dengan LED function ya teman-teman ya. Kita berdirikan dulu. Nah, dia dilengkapi dengan LED function teman-teman. Caranya juga untuk nyalainnya cukup mantap karena dia pakai magnet. Ini saya udah sedia magnet, karena magnetnya tidak disediakan, jadi teman-teman harus sedia sendiri magnetnya. Caranya mudah, tuh tinggal di tap aja magnetnya sekali, dia akan nyala terus. Terus kalau kita tap berikutnya, dia nggak mati, tapi dia akan ke mode yang kedua. Mode yang kedua itu kayak mode apa ya, nyala mati gitu ya. Terus di sini juga di matanya juga LED-nya nyala, sama seperti yang di Canon-nya. Kalau kita tap lagi pakai magnet, nah dia nggak langsung mati, dia akan kedip-kedip modenya. Jadi ada dua mode untuk di LED-nya ya teman-teman ya, mode yang nyala terus atau mode yang kedip-kedip, tergantung preferensi teman-teman.
Jadi buat saya sih keren aja kalau punya mainan atau figur yang ada LED-nya. Bisa nyala, menambah dia keren aja. Nah, tab ketiga dia baru mati, teman-teman. Di luar figurnya si Bumblebee ini kita masih dapat aksesoris ya, teman-teman ya. Masih dikasih aksesoris. Salah satunya ini, teman-teman, topeng ya, topengnya si Bumblebee, battle masknya. Kalau dia sudah mau battle ya, sudah mau perang, nah ini bisa kita tinggal tempelkan aja di wajahnya si Bumblebee. Nah, kurang lebih seperti ini, teman-teman. Mudah caranya ya, tinggal ditempelkan aja, disangkutin aja, langsung dia jadi battle mode. Dan kalau kita nyalain lampunya, tetap jadi kayak kelihatan di baliknya ada mata si Bumblebee nyala ya. Cukup keren sih, teman-teman. Tapi buat saya kok masih lebih keren kalau nggak pakai battle mask sih ya. Ya selera sih ya. Mungkin teman-teman ada yang punya selera lain, nggak apa-apa ya, it's okay ya. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk aksesoris berikutnya kita dapat dua roket yang bisa kita tempelin di atasnya sini, teman-teman, di bahu-bahunya sini, bahu kanan dan bahu kiri. Cuma saya pribadi kurang prefer karena dia bentuknya kayak mainan ya, kayak plastik, kelihatan kayak plastik. Jadi mungkin saya nggak pajang di display saya sih ya. Kelihatannya saya akan majang seperti ini aja. Dan dapat tangan. Nah, ini tangan aslinya ya, teman-teman ya, tangan robotnya untuk tangan kanannya dia. Dan satu cannon, ini cannonnya tadinya tidak terpasang, yang terpasang adalah tangannya, cuma saya sudah ganti jadi cannon salah satunya. Oh iya, dan hampir lupa, kita dikasih juga satu stiker, teman-teman ya, satu set stiker ini, satu set stiker yang isinya stiker-stiker gambar karbon sih harusnya ya, kalau saya lihat di previewnya. Ini nanti buat ditempelin di bagian dada-dadanya sini, teman-teman. Cuma ya saya sih kelihatannya kurang teliti dengan hal-hal detail-detail begini ya, minor-minor begini. Mendingan ya as it is aja kalau saya sih ya, gitu ya. Jadi kurang lebih kemungkinan sih nggak akan saya pasang stikernya ya. Oke, teman-teman, kurang lebih itu sih yang ada di dalam paket pembeliannya Bumblebee CE04 dari Cyber Era ya, teman-teman ya. Kalau boleh saya simpulkan, yang saya suka dari Bumblebee CE04 ini adalah yang pertama, skalanya, teman-teman. Skalanya itu nggak gede, nggak kecil, jadi oke lah untuk dipajang ya, seru gitu ya. Skalanya cukup oke. Grimlock kemarin saya ada beli, tapi ya gede banget ya, tapi keren aja sih, tetap keren ya. Cuma ini lebih enak untuk dipajang-pajang dan dipose-pose ya, teman-teman ya. Lalu yang kedua, dari sisi artikulasinya mantap ya, teman-teman ya. Kelihatannya ini salah satu action figure yang artikulasinya paling oke lah ya, yang pernah saya coba review ya, teman-teman. Mohon maaf amatir tapi menurut saya sih dari sejauh ini yang saya udah review, kelihatannya ini salah satu yang paling oke dari sisi artikulasinya ya, teman-teman ya. Cukup fleksibel dan kelihatannya saya udah nggak sabar pengen coba pose-posein dia sih, berbagai macam pose ya. Kita lihat akan bisa diposekan apa aja, teman-teman. Lalu dari sisi paint jobnya menurut saya keren ya, teman-teman ya. Dia nih kalau di kamera entah kuning atau orange ya, tapi kuningnya itu sebenarnya bukan kuning banget ya, tapi dia agak kuningnya tuh agak ke arah kuning gelap atau ke orange gitu ya, kurang lebih seperti itu sih. Paint jobnya mantap juga kalau menurut saya, oke juga, cukup keren. Cuma ada miss painting di bagian pintu sebelah sininya, teman-teman ya, pintu sebelah bahu kirinya dia nih ya. Itu sepertinya kesalahan pabrik dan ya mudah-mudahan hanya terjadi di tempat saya aja ya, teman-teman ya, dan di tempat teman-teman oke semua mudah-mudahan ya. Kelebihan yang berikutnya adalah LED-nya, teman-teman. Dia dilengkapi dengan LED ya di matanya dan juga di kanannya, jadi menambah keren aja kalau buat saya figur yang ada LED-nya, teman-teman. Nah, yang harus diperhatikan dari si Bumblebee CE04 ini adalah yang pertama, dia tidak bisa transform, teman-teman. Jadi itu balik lagi masalah selera. Buat saya tidak masalah dengan figur Transformers yang nggak bisa transform, karena
saya juga nggak akan mentransform kelihatannya gitu ya, karena saya tidak terlalu confident lah kalau untuk transform. Takutnya bisa saya transform tapi pas mau dibalikin jadi robot jadi nggak bisa lagi gitu. Jadi ya better saya tetap pajang sebagai robot aja sih teman-teman ya. Tapi buat teman-teman yang suka transform mungkin harus pikir-pikir ya, harus pertimbangkan, karena ya dia tidak bisa transform ya teman-teman ya. Tapi balik lagi, dengan ketidakbisaannya transform, mainan ini atau figur ini sudah bisa menutupinya kalau menurut saya, dengan detail-detail yang ada, dengan proporsi juga yang bagus. Jadi ya bisa ketutup lah kalau menurut saya ya. Yang berikutnya ya tadi ya, mungkin ada miss painting di bagian sini teman-teman, di bagian pintunya. Terus ada bagian ininya ya, bagian belakang sini yang gampang copot nih teman-teman, yang saya ceritakan tadi sininya ya. Saya cabut aja begini, dia udah copot teman-teman. Jadi ini kita harus hati-hati dalam menyimpannya, jangan sampai miss ya, terus dia hilang dan kita nangis ya teman-teman ya, karena susah nemuinnya lagi untuk spare part yang kecil begini ya teman-teman ya. Oke, kurang lebih seperti itu sih kalau dari saya tentang Bumblebee CE04 ini teman-teman. Kalau teman-teman gimana? Ada pendapat lain? Ada yang sudah ikut pre-order juga kemarin, ada yang sudah ikut beli juga, mungkin sudah datang juga ke rumah Bumblebee-nya. Boleh ikut cerita teman-teman, sharing di kolom komentar. Dan kalau ada salah-salah kata dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Oke teman-teman, semoga video kali ini juga bisa bermanfaat seperti biasa ya teman-teman ya. Thank you, sukses selalu dan bahagia selalu. Bye-bye.